major effect. Itu katanya pengaruh yang paling utama. Ya kan? And then we go to the second main effect. What does it? This exactly. I think that you also feel the same feeling. First time when you come here to Taiwan, you will feel like another, like different culture, different society. Pasti merasakan budaya beda, masyarakat beda. Pasti ada kenapa? Foreigner? Foreigner, stranger? Stranger, no? Yeah, so yeah, you feel like you're a stranger. Pasti dong kalau kita ke environment yang baru kan kita pasti memang masih asing gitu. So they say here the second main effect, ya, we have to accept another type of society. Ini efek yang kedua. Jadi mungkin kita jadi lebih orang yang gimana ya, lebih yang untuk terbuka. Karena kalau kita nggak belajar beradaptasi di negara asing, ya kita nggak bakalan bisa bertahan kan. Kalau kita tetap bawa budaya kita, tetap dengan pendirian kita yang mungkin itu salah, tapi kita tetap bawakan ke negara ataupun ke environment yang baru, itu nggak bisa. Kita harus belajar beradaptasi. Nah itu katanya the second main effect. And the most significant effect, what they said. Exactly. Tanpa kita sadari, kita jadi lebih mandiri. Ya kan, karena masak sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Kan gak ada yang masakin lagi, gak ada yang bangunin, gak ada yang nyuciin baju, ya kan. Jadi semuanya jadi serba sendiri. Dan ya tanpa kita sadari itu kita jadi lebih mandiri. Nah, tadi block organization kita katakan pertama diceritakan dulu cause-nya, ya kan? Terus diceritakan lagi semua efeknya. Nah, di sini bisa lihat nggak? Di awal dia cause. Benar. Yang pertama causesnya di paragraf pertama bisa lihat katanya. Ya, kemudian setelah sudah dituliskan causesnya, ya apa efek daripada causes itu? Apa pengaruh daripada sebab yang di atas itu tadi, atau resultnya? Efek itu bisa juga kita sebut result atau hasilnya. Biar lebih mudah diingat, cause and effect itu bisa juga atau sering juga disebut dalam paragraf itu reason and results. Jadi reasonnya itu adalah causes, efek itu adalah result. Oke? Nah, ini untuk yang block organization. Ini block yang kalau yang chain itu dia diberitahukan causesnya, terus dalam paragraf yang sama juga dimasukkan atau dijelaskan juga efeknya. Kalau ini kan secara terpisah kan sudah jelas kita lihat nih, efeknya diceritakan satu persatu. Nah kalau di chain dia mungkin mengatakan the major effect and also a very common one is that once you start a regular life away from home you miss everything. Tapi sebelum kalimat the major effect ini, dia pasti menceritakan causesnya. Hidup di luar negeri itu pasti menyenangkan, tapi mungkin seperti itu, banyak pengalaman yang tidak terlupakan. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita pasti ada beberapa hal yang membuat kita merasa sedih. Lalu masuk yaitu yang membuat kita merasa sedih itu karena kita merasa ya, regular life kita itu jauh dari rumah, benar, jauh dari orang tua, benar.
kita merasa harus mengurus semuanya itu sendiri gitu. Jadi kita ceritakan dulu sebabnya, baru masukkan efeknya. Benar, untuk yang chain organization. Di buku kita tidak ada diberikan contoh, tidak ada diberikan contoh di buku kita, hanya untuk yang block organization. Tapi itu tidak terlalu jauh berbeda kok untuk essay. Ini dua metode ini atau dua teknik ini bisa dipakai untuk essay menceritakan cause and effect atau reason and results. Tergantung kenapa? Causesnya bukan dibilang beda sih, karena kan topiknya sama tentang pengaruh hidup di luar negeri. Mungkin hanya kalimatnya saja yang diparaphrase dan ditambah sedikit kalimat. Karena kan kita betul, iya, jadi iya, causesnya itu harus tetap fokus ke pengaruh hidup di luar negeri. Jadi walaupun kita tambah beberapa kalimat, intinya itu harus memang berkaitan dengan hidup di luar negeri. Sebabnya itu kenapa dan efeknya itu kenapa gitu. Jadi jangan lari dari topik. Ingat, walaupun tadi dikatakan causesnya dulu baru efek, setiap per paragraf itu beda, tapi bukan berarti beda dari topik. Hanya di paraphrase. Oke? Paham? Nah, kembali lagi lihat di 7.23, the conclusion. Menurut teman-teman samakah di conclusion, living far away from home even for a very short time can be really hard at the beginning. Kira-kira ini agak meaningnya sama nggak dengan yang thesis statement? Sama kan, hanya dia di paraphrase di si penulis kan, tetap intinya dia tinggal jauh atau jauh dari rumah itu katanya, walaupun dalam waktu yang singkat, itu pasti selalu pada awalnya itu adalah sangat sulit, ya kan? Karena kan namanya juga kita yang udah terbiasa di rumah, tiba-tiba dengan situasi yang baru, ya pasti kondisinya itu pasti kita it can be really hard at the beginning. Tapi seiring berjalannya waktu, seperti tadi yang katanya di second main effect, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan lingkungan, ya kan? Jadi makin lama pasti tidak terasa sukar lagi atau tidak terasa sulit lagi. Kita pasti jadi terbiasa dan mulai menikmati tinggal di lingkungan baru, ya kan? Okay, so before we go to next slide, any question about cause and effect pattern? Ada pertanyaan tentang bagaimana mengorganisasi suatu essay menggunakan cause and effect? Desti rancu ya, nulis ruwet ya, ruwet itu sulit ya maksudnya. Oke. Nah, untuk kusut ya. Oke, let's see 7.30, 7.30 itu ada penggunaan cause and effect structure words. Untuk mempermudah penulisan cause and effect ada di 7.30. Kalau katanya untuk to introduce a cause or reason, untuk memperkenalkan atau tadi kan di awal kalimatnya kan dijelaskan dulu cause-nya. Nah, katanya bisa dipakai close connectors-nya itu for,
because, since, atau as. Atau juga bisa dipakai to, result from, due to, because of. Di situ ada banyak beberapa close connectorsnya untuk menyatakan cause or reasons. Nah, beda lagi kalau untuk menyatakan effect or result, bisa dipakai as a result as, therefore. Nah, jadi result ini sebenarnya kalau kita menuliskan suatu essay dalam suatu topik atau paragraf, itu bisa kita katakan juga seperti kesimpulan sih sebenarnya. Misalkan seperti tadi kita ceritakan, iya, bisa di seperti mirip dengan kesimpulan, karena kan kita jabarkan dulu nih, tinggal di luar negeri itu tadi begini gitu kan. Tadi ada yang bilang happy, ada yang bilang pengalaman tidak terlupakan, tapi kan ada tadi itu di tulisan sini di buku kita sih tidak ada kata tapi. Tapi pada saat yang bersamaan itu juga ada loh pengaruhnya ini gitu. Nah, jadi itu seperti suatu kesimpulan dari cause yang kita ceritakan. Okay? No question? If there's no question, let's see the last slide. It is about comparison and contrast. Page 7.34. 7.34. Bisa lihat? Oke. Comparison and contrast ini perbedaannya di mana? Artinya sama nggak comparison and contrast? Membandingkan dua, kalau comparison membandingkan dua hal, kalau kontras gimana? Ayo, kontras itu maksudnya membandingkan dua hal juga kah? Kalau katanya si Mbak Triayu tadi, kalau compare membandingkan dua hal yang sama, maksudnya yang persamaannya gitu ya. Kalau kontras membandingkan dua hal yang sama juga, tapi yang apa bedanya gitu, ya kah? Ya, kalau comparison membandingkan yang mana satu nih? Mbak Napiatun bilang yang kontras itu yang membandingkan dua hal yang sama. Sementara Mbak Triayu katakan tadi kontras itu membandingkan dua hal yang berbeda. Nah, Oke, mari kita Iya, iya benar. Kompar apa lagi nih, Pak? Oke, kelihatan memang nggak dibaca bukunya ya. Coba 7.34 di situ sudah jelas sekali dituliskan. When you compare two things, you discuss the similarities between them. Similarities itu compare. Contrast, you show the differences between them. Udah Mbak Napiatun? Oke, jadi comparison itu membandingkan persamaan dari dua benda yang berbeda. Oke. Nah, contrast itu membandingkan perbedaan dari dua benda yang berbeda juga. Gitu. Nah, misalkan di situ saya ada buat contoh iPhone and then Android. Kira-kira ada nggak persamaan dengan perbedaannya?
pasti ada lah kan, pasti ada kan. Ini suara Mbak Umi ya? Halo, kok bisa? Waduh, udah mau habis juga kelasnya. Ya udah nggak apa-apa, join di iya benar, nggak apa-apa, join di detik-detik terakhir. Okay, so yeah, iPhone and Android, it should be have the similarity and also the difference between them, right? Pasti ada persamaan iPhone sama Android. Mungkin dari aplikasi yang adalah pasti yang sama, tapi ada juga perbedaannya. Mungkin iPhone lebih baterainya lebih tahan lama, lebih canggih, mungkin kameranya lebih bersih, lebih bening begitu. Nah, so remember when you use comparison and contrast in writing an essay, you have to compare two things, but in the similar, I mean, you have to compare or contrast the things, but which are not different in nature. Jadi maksudnya itu dia harus memang sama bendanya itu yang mau di compare. Maksud saya sama bukan berarti bentuknya sama, semuanya sama, tapi dari segi fungsi, dari segi jenisnya itu sama. Jadi seperti yang saya buat di slide kan, itu ada iPhone and then recorder. Recorder tahu kan, alat perekam suara kan? Nah, bukan, recorder itu iya alat untuk merekam, tahu kan? Suara, alat merekam suara yang kecil kan, ada yang kayak bentuk flash disk loh, yang kecil. Nah, oke. Yes, kind of that. Ya, itu kan sama-sama memang alat elektronik kan, dengan iPhone. Tapi dari segi fungsinya kan sudah berbeda kan? Nah, jadi itu tidak masuk ini juga untuk di compare dan di kontras, karena dari segi fungsinya sudah jelas beda. Jadi tidak perlu di compare dan di kontras juga sudah pasti kita tahu ya, jelas beda dong. Dari bentuk, dari namanya aja sudah beda, dari jenis, dari fungsinya sudah beda. Jadi ingat, kita bisa mengcompare atau mengkontras everything, tapi yang dia itu nature-nya itu sama. Kalau kita mau mengcompare tentang handphone, ya carilah memang yang sesama handphone. Misalnya Samsung dengan Nokia, atau Samsung dengan Apple, atau Samsung dengan handphone brand yang lain lah. Jangan Samsung dengan kipas angin, Samsung dengan komputer, atau Samsung dengan televisi. Itu sudah beda, fungsinya kan sudah beda. Atau Samsung dengan kulkas, nah itu lagi sudah jauh beda dong. Kulkas nyimpan makanan, emang Samsung bisa nyimpan makanan? Nah, Samsung bukan nyimpen makanan, dia cuma nyimpen gambar makanan doang. Kalau freezer kan nyimpan makanan yang real. Nah, jadi jangan di compare dua hal yang memang jelas-jelas nature-nya itu beda, dari segi fungsinya itu dan jenisnya itu beda. Tapi compare dan kontras lah dua hal yang memang nature-nya sama dan dia memang bisa di compare. Oke? Nah, di halaman 7.34 sebelum kita tutup, di situ ada contohnya. Education, home or public school. Bisa lihat? Nah, sebelumnya untuk menuliskan suatu essay yang baik itu dengan menggunakan comparison and contrast essay, ada dua teknik katanya. Yang pertama, gunakan comparison and contrast structure words appropriately. Itu ada di halaman 7.41 dan 7.42. Comparison structure words. Jadi kata-kata yang di sentence connectors nomor 1 itu similarly, likewise, also, to, itu menunjukkan comparison atau contrast. 7.41 sentence connectors yang poin 1.
comparison kan, itu pasti menunjukkan hal yang sama kan, yang mirip ya kan. Nah, 7.42, however, nevertheless, still, on the other hand, itu menunjukkan kontras yang berbeda. Yes, in contrast, at the same time gitu. Itu menunjukkan dua perbedaan dari dua benda yang sama, tapi ada perbedaannya. Nah, mari kita lihat contoh di 7.34. Education, home or public school. Apa persamaan dari dua hal yang diceritakan di sini? Home or public school. Sebelum kita baca paragrafnya, apa comparisonnya dan apa kontrasnya? Dari judulnya aja dulu, dari judulnya sebelum kita. Dari judulnya lah, masa nggak bisa comparisonnya itu apa, yang sama, yang mirip? Bener, bukan bentuk rumahnya, ini sama-sama sekolah yang di compare ya kan. Kan dia nggak meng-compare home atau public train station atau public station atau apa lagi, public market, kan bukan itu yang diiniin. Tapi yaitu katanya sekolah umum atau sekolah yang formal di compare dengan sekolah di rumah. Kalau dia kata yang sama tidak perlu diulang, Mbak. Jadi tinggal ditambahkan di akhir kata aja. Jadi kalau homeschool or public school itu terlalu redundant, terlalu berlebihan, karena schoolnya kan memang satu kan yang mau diceritakan gitu. So okay, so here they say that let's see the thesis statement in 7.35. Di 7.35 thesis statementnya bisa lihat, studying in public schools, ketemu? Okay, what they said there, studying in public schools gives people more advantages. Katanya yang mana yang paling banyak manfaatnya? Di public schools atau di rumah? Nah, katanya kalau di public school manfaatnya lebih banyak daripada di rumah. Manfaat pertama itu katanya pergi ke sekolah is the mainstream idea in many countries. Can have more free time, katanya lebih banyak waktu luang, ya kan? Terus lebih banyak lagi anak-anak itu bisa tidak hanya belajar tapi juga bisa bersosialisasi. Kalau di rumah kan nggak ada teman, hanya tutornya doang, hanya guru private-nya yang datang ke rumah. Jadi dia kurang bersosialisasi. Nah, masuk ke topik sentence yang pertama. The first reason why public schools are better than homeschool. Apa alasan pertama sekolah formal itu lebih baik katanya daripada sekolah di rumah? Apa alasan pertama katanya? Is a mainstream idea? Apa maksudnya mainstream idea? Mainstream idea maksudnya emang pada umumnya orang-orang sudah berpikiran seperti itu gitu kan? Ya, and then see the bisa lihat yang di garis cetak mirip, on the contrary, ada nemu on the contrary, in contrast, or by comparison. Nah, di situ dia sudah mulai membandingkan, yaitu kontras, perbedaannya. Katanya apa perbedaannya? Di public school, teachers have learned special skills, many of whom have a lot experience in teaching children. Sementara katanya, schools have many teaching materials and facilities, experimental materials, music instruments, and so on. Nah, sementara di sekolah di rumah, mereka hanya butuh banyak uang dan mungkin banyak kesulitan-kesulitan yang timbul.
Jadi dari kontrasnya itu atau dari perbedaannya itu di sekolah umum, walaupun katanya sama-sama sekolah, sekolah di formal dan sekolah di rumah, memang sama-sama sekolah tadi ya kan ininya, hanya ada satu perbedaannya yang disebutkan di sini. Di sekolah umum itu guru-gurunya itu sudah pasti pengalaman. Banyak alat-alat sekolah juga yang bisa dipakai. Ada gym, tempat olahraga tadi, ada musik instrumen. Nah, kalau di rumah itu jarang ditemukan. Mungkin ada untuk anak-anak yang benar-benar anak orang kaya mungkin ya, tapi jarang ada gym di rumah ya kan. Ada juga musik instrumen, jarang lah kita temukan. Jadi katanya di rumah itu malah terkadang hanya mengeluarkan banyak uang, tapi justru masalah-masalah yang timbul untuk si anak. Satu, dia mungkin ya dia tidak bisa sosialisasi tadi, terus ya gurunya hanya mengajarkan yang seadanya, si anak mungkin tidak punya waktu banyak untuk bertanya kepada guru karena jam-jam yang dibatasin gitu. Jadi itu salah satu untuk menuliskan perbedaan atau untuk mengkontras dua hal yang mempunyai persamaan juga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah salah satu contoh yang kita ambil. Selebihnya nanti kan ada di balik di halaman sekian, di halaman 7.36. Ada juga itu menceritakan kontras dan juga comparison juga. Oke? It's just one example. Itu hanya satu contoh untuk menunjukkan bagaimana menggunakan sentence word dalam comparison and contrast essay. Nanti teman-teman bisa baca Education Home or Public Schools itu yang di halaman 7.34.